Ada di kantong. Wah, Ejen, kartu pengenalnya Kak Petra hilang nih. Kalau nggak ada kartu pengenal itu, Kak Petra bisa susah nih. Itu adalah benda yang sangat berharga buat Kak Petra. Kalau nggak ada kartu itu, Kak Petra nggak bisa masuk kampus. Kak Petra nggak bisa beli tiket, nggak bisa menarik uang di bank. Wah, repot banget kalau nggak ada kartu itu. Kak Petra harus menemukannya. Tapi di mana ya? Ejen di rumah pernah nggak kehilangan sesuatu yang berharga? Barang yang berharga kayak gitu. Pernah nggak? Kalau pernah, coba komen di bawah ya. Nanti Ejen di rumah bantuin Kak Petra cari kartunya Kak Petra ya. Sebelum itu, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Petra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, kami boleh bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita. Saat ini, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yuk sekarang bantuin Kak Petra temukan kartunya Kak Petra ya. Kita mau jalan-jalan. Kita sambil nyanyi ya. Jalan serta Yesus. Bantu Kak Petra cari kartunya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Wah, kita udah jalan-jalan jauh banget tadi ya, Ejen. Tapi belum ketemu juga kartunya Kak Petra. Padahal nih ya, tadi pagi Kak Petra taruh di sakunya Kak Petra. Nih lihat, kosong. Sebelah sini kosong juga. Terus gimana ya kartunya Kak Petra? Mungkin ada tempat yang Kak Petra lewatkan. Di mana ya? Oh, mungkin ada di saku sampingnya Kak Petra. Coba kita cek ya. Wah, ada Ejen. Ternyata kartunya Kak Petra nggak hilang. Wow, puji Tuhan banget. Nah, nih ngomongin tentang saku nih, Kak Petra jadi keinget tentang hewan berkantung. Ejen di rumah tahu nggak hewan berkantung itu apa? Yes, namanya hewan berkantung, ya hewan yang punya kantung di perutnya. Ejen di rumah tahu contoh hewan berkantung itu apa aja? Ada kanguru, ada koala. Nah, mereka ini adalah contoh hewan berkantung. Kantung mereka ini dipakai untuk menyimpan bayinya ketika masih kecil. Nanti kalau bayinya sudah besar, bayi ini dikeluarkan dari kantungnya. Nah, sayangnya induk-induk kanguru dan koala, mereka ketika sedang terancam, ketika mereka sedang dikejar hewan buas, mereka akan meninggalkan bayinya. Kemudian mereka lari sendiri. Bayinya yang dimakan hewan buas itu. Wah, kasihan banget ya Ejen. Tapi nggak seperti bayi kanguru dan koala, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bahkan nih ya,
Sekalipun Tuhan tahu kita berdosa, Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Saking sayangnya Tuhan sama kita, karena kita ini adalah milik Tuhan yang paling berharga dan paling istimewa. Nah, Tuhan itu juga memelihara semua makhluk ciptaannya. Burung pipit di udara dipelihara Tuhan, bunga-bunga di padang dipelihara Tuhan. Kalau bunga dan burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, terlebih kita, anak-anaknya. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama, burung pipit tidak menanam. Kita ujikan dengan semangat ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih kita, terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay! Yeay! Yes, keren banget. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Eits, sebelum kita lanjut, Kakak mau tanya dulu nih, di rumah masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yes, kita belajar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan. Kita kemarin juga udah aktivitas loh. Mau tahu hasil karya teman-teman kita kemarin? Ini dia. Wow, keren banget kan hasil karya teman-teman kita. Makanya aja di rumah nanti jangan lewatkan aktivitas hari ini ya, karena kita masih akan mengerjakan yang seru-seru lagi. Nah, kalau kita udah tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa, berharga, dan kita sangat dikasihi Tuhan. Terus kira-kira apa ya yang kita dapatkan sebagai anak Tuhan, dan apa yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui hal itu? Nah, kita akan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ujikan sama-sama, Yesus sayang padaku. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita pujikan sama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku,
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita pujikan satu kali lagi dengan penuh kesungguhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kakak mau ajak setiap agent yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mau sama-sama berdoa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Biar Tuhan, pujian kami, tarian kami, semuanya kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk duduk manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama buka telinga kita lebar-lebar. Kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, good. Nah, sebelum Kak Kesha cerita, Kak Kesha mau tanya dulu nih, siapa di antara para agent semua yang punya benda atau barang kesayangan? Ada? Yang bendanya itu berharga, tapi nggak harus mahal loh ya. Bendanya berharga itu karena benda ini bisa membantu atau bisa berguna buat kehidupan kita. Ada?
Kalau Kak Kesha nih ya, salah satu benda yang berharga buat Kak Kesha adalah handphone. Nih, handphonenya Kak Kesha ini berharga. Kenapa? Karena dengan handphone ini Kak Kesha bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang Kak Kesha kasihi. Kan sekarang ini Kak Kesha tuh tinggalnya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Apalagi sekarang kita lagi sering di rumah aja ya, lebih banyak di rumah, nggak bisa bebas kemana-mana seperti dulu. Jadi handphone ini tuh sangat membantu Kak Kesha. Walaupun Kak Kesha jauh dari keluarga, jauh dari papa mama, Kak Kesha masih bisa telepon. Sekarang apalagi ada teknologi video call, jadi bisa tetap lihat wajahnya walaupun kita berjauhan. Makanya handphone ini berharga buat Kak Kesha. Selain itu, Kak Kesha juga bisa cari informasi dan berita dari handphone ini. Misalnya, kira-kira perkiraan cuaca hari ini gimana ya? Hari ini akan hujan gak ya? Berarti kalau kira-kira hari ini akan hujan, berarti aku harus sedia payung. Nah, dan masih banyak lagi kegunaan dari handphone ini. Bisa buat foto video, mengabadikan momen-momen penting ya kan. Terus bisa buat apa lagi? Sekarang juga ada aplikasi Alkitab Bible ya di handphone. Jadi kita nggak perlu bawa Alkitab kemana-mana. Alkitabnya cukup ditaruh di rumah untuk dibaca di rumah, tapi tetap bisa baca Alkitab dimanapun dan kapanpun karena sudah ada di handphone. Nah, makanya salah satu benda kesayangan Kak Kesha yang berharga buat Kak Kesha itu adalah handphone ini. Nah, Agent, ternyata hidup kita itu mirip loh sama handphone ini. Loh, kok bisa Kak? Masa aku disamain sama handphone? Maksudnya gini, kalau tadi handphonenya Kak Kesha itu punya pemilik dong ya. Ya iyalah, ini handphone miliknya siapa? Miliknya Kak Kesha. Karena memang ini handphonenya Kak Kesha, punya Kak Kesha. Jadi pemilik handphone ini adalah Kak Kesha. Nah, hidup kita juga ada yang punya. Hidup kita ini ada pemiliknya juga. Siapa ya pemilik hidup kita? Siapa, ada yang tahu siapakah pemilik hidup kita? Pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa Kak Tuhan Yesus? Bukannya hidup kita itu punyanya papa mama kita ya Kak? Bukan, hidup kita ini punyanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah membeli kita, sudah menebus kita dari dosa. Makanya kita ini jadi miliknya Tuhan Yesus. Sama nih seperti handphonenya Kak Kesha. Kenapa handphone ini bisa dibilang punyanya Kak Kesha atau handphone ini bisa dikatakan miliknya Kak Kesha? Karena Kak Kesha sudah beli dari tokonya dan Kak Kesha sudah bayar lunas. Makanya handphone ini bisa disebut handphonenya Kak Kesha. Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena kita sudah dibeli, sudah dibayar dengan lunas, harganya mahal lagi. Yaitu apa? Harganya darahnya Tuhan Yesus sendiri yang tercurah di atas kayu salib Golgota 2000 tahun lebih yang lalu. Makanya hidup kita ini sekarang sudah bukan punya kita sendiri lagi, bukan juga punya papa mama kita, tapi hidup kita ini punya Tuhan Yesus. Walaupun tetap ya, kita harus tetap menghormati dan taat sama orang tua, sama papa mama, karena mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Kita juga harus tetap hormat dan taat sama orang tua, karena ketika kita hormat dan taat sama orang tua, kita juga sedang menghormati dan taat sama Tuhan Yesus. Nah, Kak Kesha jadi inget nih, ada satu lagu dulu waktu zaman Kak Kesha sekolah minggu. Lagunya kayak gini nih. Adik-adik, agent semua dengerin ya. Lagunya kayak gini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tuh, hidup kita sudah bukan punya kita sendiri lagi, tapi hidup kita ini punyanya Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus yang sudah tebus kita dari dosa, Tuhan Yesus sudah bayar kita, beli kita dengan harga yang sangat mahal. Makanya kita sekarang disebut miliknya Tuhan Yesus. Nah, sekarang agent udah tahu kan bahwa hidup kita ini sudah bukan punya kita lagi, tapi hidup kita ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan Yesus. Dan sebagai pemilik kehidupan kita, Tuhan Yesus itu mau supaya kita itu mengikuti kehendaknya. Tuhan Yesus tuh pengen kita melakukan kehendaknya, karena Tuhan pengen yang terbaik buat kita. Betul ya? Tuhan Yesus itu pengen melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan juga pengen supaya kita melakukan kehendaknya. Sama seperti Kak Kesha nih. Kak Kesha kan punya handphone tadi ya. Ini benda yang berharga buat Kak Kesha. Kak Kesha pengen handphonenya Kak Kesha ini juga melakukan apa yang Kak Kesha mau. Nih ya agent, coba bayangin kalau tiba-tiba Kak Kesha lagi pengen buka Google Maps karena mau pergi ke suatu tempat yang Kak Kesha belum pernah. Kak Kesha mau buka Google Maps, handphonenya malah buka Instagram. Coba bayangin. Terus atau misalnya gini, Kak Kesha lagi pengen buka aplikasi Bible gitu kan, karena lagi ibadah mau buka aplikasi Bible, tapi handphonenya malah buka aplikasi YouTube. Coba bayangin, kira-kira apa yang Kak Kesha rasakan ya kalau handphonenya Kak Kesha tidak melakukan apa yang Kak Kesha mau? Kak Kesha pasti kesel, dan Kak Kesha juga sedih. Kenapa handphonenya nggak mau nurut sama aku, padahal kan ini punyaku. Tapi kenapa dia nggak mau nurut sama aku, malah melakukan apa yang dia pengen sendiri, melakukan sesuka-sukanya, seenak-enaknya. Kak Kesha pasti akan kesel dan Kak Kesha akan sedih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hidup seenaknya, kita hidup semaunya sendiri, nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan Yesus juga pasti sedih ya. Karena anak ini udah ditebus, udah dibeli, harganya mahal lagi, aku harus mati di kayu salib. Tapi malah dia nggak mau melakukan apa yang aku mau. Dia malah nggak mau taat sama aku. Dia malah nggak mau dengar-dengaran sama aku. Tuhan Yesus pasti sedih ya. Kak Kesha aja sedih kalau handphonenya Kak Kesha tiba-tiba ngehang, nggak mau ngapa-ngapain. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pasti sangat sedih kalau kita nggak mau taat dan dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Tapi Kak Kesha yakin para agent semua pasti nggak mau dong bikin Tuhan Yesus sedih. Betul apa betul? Ya dong, pasti kita semua nggak mau kan bikin Tuhan Yesus sedih. Yang ada kita semua pasti pengen menyenangkan hati Tuhan. Betul? Betul dong ya. Jadi agent semua mau menyenangkan hati Tuhan? Mau? Good. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang, Yesus pemilik hidupku. Bisa ya? Kita bilang sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus pemilik hidupku. Good job. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tapi sebelum itu Kak Kesha mau ajak para agent semua untuk belajar satu lagu. Lagu ini sebenarnya sudah lama, tapi kita mau sama-sama belajar ya, karena lagu ini sangat indah. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Kita mau belajar lagu ini bareng-bareng ya.
Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Yuk, para agent yang mengasihi Tuhan, yang tahu bahwa hidupnya milik Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakesya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu hidup kami milik-Mu. Kami mau taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Bantu kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Kau yang sertai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau aktivitas. Apa aktivitasnya hari ini? Tunggu ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk teman-teman kita yang udah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Ini dia mereka. Nah, kalau hari ini kita mau bikin apa ya? Penasaran? Apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan? Ini dia alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini dia alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kertas yang sudah di-print ini ya, gambar yang sudah di-print ini. Yang judulnya Good or Bad. Kalau belum, buruan minta tolong papi atau mami untuk print ya. Kemudian kita juga butuh gunting dan kita butuh lem. Nah, terus kita lihat di sini kan ada 8 gambar. Ada be kind, baik hati, bullying, ada screaming, teriak, ada sharing, berbagi, ada cleaning, membersihkan, ada kicking, menendang, helping, menolong, dan biting, menggigit. Nah, nanti agent gunting gambar-gambar ini lalu dipilih. Yang good ditaruh di dalam heartnya ini, dan yang bad ditaruh di luar heart. Karena hari ini kita sudah belajar kira-kira mana ya yang menjadi kehendak Tuhan. Yang jadi kehendak Tuhan itu yang good pasti ya, yang kita mau taruh di heart ini. Dan yang bad itu yang bukan kehendak Tuhan, jadi tidak boleh kita lakukan. Yuk kita mau potong bareng-bareng. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Terus kita pilih, kita tempel. Kan karena di sini kotaknya cuma 5. Kita pilih aja yang goodnya 3 dan yang badnya 2 ya. Kakesya mau pilih yang sharing. Kakesya tempel ya.
Tampil ke sini sharing. Nah, nanti agent juga tempel sampai ininya penuh, bebas. Yang agent pilih, tapi yang di dalam heart ini yang good, yang di luarnya yang bad ya. Nah, terus jangan lupa juga dikasih nama. Selamat mencoba di rumah. Nah, nanti aktivitasnya akan jadi seperti ini. Nih, punya Kak Kesha sudah jadi. Yang Kak Kesha pilih yang ditempel adalah helping, menolong. Terus sharing, berbagi, sama be kind, baik hati. Terus yang nggak boleh apa? Bullying, sama kicking, nendang. Itu no. Nah, nanti kalau agent semua sudah selesai mengerjakan aktivitas ini, jangan lupa ya difoto, lalu dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Oke? Supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Oke? Good. Kalau gitu, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Yeay, kita hari ini sudah memuji Tuhan bareng. Kita udah belajar firman Tuhan bareng. Kita juga udah mengerjakan aktivitas. Nah, jangan lupa nanti aktivitasnya dikirim ke nomor di bawah ini ya. Kawedra tunggu ya. Oke, agent online service hari ini sudah selesai. Selalu ingat bahwa kita adalah milik Tuhan yang berharga. Yuk, katakan sama kakak ya. Aku milik Tuhan. 1, 2, 3. Aku milik Tuhan. 1, 2, 3. Aku milik Tuhan. Yeay! Agent online service sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.